Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Baik, pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang pengisian laporan menggunakan e-Puskesmas yaitu dari program Kesjaor. Sebelum lanjut ke pembahasan pengisian laporan, saya meminta izin kepada Puskesmas Mekarkarya ataupun KUPTD Mekarkarya karena saya ingin menggunakan user akun dari Puskesmas Mekarkarya. Baik, langkah pertama kita adalah login ke e-Puskesmasnya. Kemudian masukkan email dan password, kemudian login. Kemudian kita pilih Puskesmas Mekarkarya. Ini adalah tampilan awal untuk Puskesmas di Puskesmas Mekarkarya. Sebelum pengisian laporan, pastikan terlebih dahulu akun Bapak Ibu perannya dipastikan apakah sudah di checklist untuk perannya ditambahkan seperti semua laporan ataupun admin Puskesmas. Karena ketika peran tersebut belum ditambahkan, menu laporan untuk yang pelaporan dinamis itu tidak akan muncul. Saya contohkan seperti di pertama kita cek di pengelolaan, kita klik, kemudian pengguna. Di sini ada banyak akun. Nah, yang saya maksud adalah seperti ini, peran akun masing-masing Bapak Ibu. Jika perannya sudah ada admin Puskesmas, itu tidak perlu ditambahkan untuk ke semua laporan. Tapi kalau belum ada, minimal kita tambahkan peran semua laporan. Karena untuk memunculkan laporan ya Bapak Ibu. Saya contohkan untuk cara menambahkan perannya. Kita pilih, misalkan saya memilih user admin, atas nama user admin, Retno, emailnya. Klik dua kali pada user admin tersebut. Kemudian klik ubah. Nah, di sini banyak peran. Kita pilih dan sesuaikan aja yang untuk dibutuhkan ya. Karena kalau dicentang semua nanti fiturnya muncul, agak merepotkan kita kalau kebanyakan fitur, sedangkan kita hanya membutuhkan fitur untuk pelaporan saja ya. Misal ini saya kurangin, poli umum ini saya tidak gunakan, kinerja puskesmas tidak saya gunakan. Kemudian yang wajib dicentang itu adalah semua laporan. Kalau admin puskesmas ini nanti ngobrol aja kepada PJ RME atau PIC-nya, apakah perlu untuk diberikan akses sebagai admin puskesmas. Kalau hanya untuk mengisi pelaporan dinamis. Nah, setelah selesai, kita scroll ke bawah, kemudian klik update di bagian sini. Kemudian kita masuk ke home. Nah, jika perannya sudah dipastikan pengaturannya sudah selesai, maka kita ke fitur laporan, kemudian scroll ke bawah. Nah, fungsinya untuk memunculkan laporan di sini ya, laporan. Nah, ketika peran semua laporan sudah dicentang, ini laporan akan muncul, baik pun laporan dinamis ataupun statis. Kita masuk pembahasannya ke pelaporan Kesjaor. Kita klik. Di program Kesjaor itu ada beberapa pelaporan. Ini kita pilih salah satunya. Rata-rata program Kesjaor ini menggunakan pelaporan dinamis ya, bukan statis. Saya contohkan di kesehatan olahraga. Nah, ini adalah halaman pelaporan kesehatan olahraga. Di sini belum bisa menginput kalau kita belum mengklik input data. Kemudian kita klik input data. Sebelum mengisi di form atau format pelaporan kesehatan olahraga, pastikan bulan di sini sudah benar ya. Mau bulan apa yang diinput. Karena yang tampil adalah bulan yang sedang berjalan. Sistemnya membaca seperti itu. Jadi kalau kita ingin mengisi di bulan Januari, maka kita ganti dulu ke bulan Januari.
Nah, secara otomatis dia akan merefresh. Setelah di-refresh dan bulannya sudah benar, jangan lupa jumlah push itu dimasukkan, Postgres dash-nya pun dimasukkan. Kalau tidak dimasukkan, diisi, nanti tombol aksi di sini tidak akan muncul. Maka Bapak Ibu tidak akan bisa menambahkan data laporan. Setelah jumlah push itu Postgres dash sudah diisi, kemudian tombol aksinya sudah muncul, kemudian kita lanjut ke pengisian. Pada format tabel pertama itu adalah nama puskesmas. Ini wajib diisi ya. Misalkan nama puskesmas Mekar Karya. Mekar Karya. Kemudian nama desanya saya isi dengan Desa A. Jumlah sekolah yang dibina misalkan 10 gitu. Jumlah anak yang diukur misalkan 5. Nah, dan seterusnya. Dan di sini ada juga format laporan yang kedua. Ini juga nanti diisi, jangan sampai ketinggalan yang di sini, bawah sini. Setelah selesai ataupun data dirasa kita sudah benar, maka kita klik tombol aksi. Nah, eh, sebagai catatan, untuk pengisian pelaporan dinamis yang seperti ini datanya itu tidak real time ya. Kalau kita mengisi seperti ini, kemudian kita pindah kolom, itu secara otomatis data tidak tersimpan secara real time, seperti pada pelaporan statis. Jadi untuk menyimpannya bagaimana? Klik tombol aksi di bagian sini setelah selesai mengisi data di bagian sini. Maka ketika eh, kita klik tombol aksi, maka data akan tersimpan di bawah seperti ini. Misal saya ketik lagi Mekar Karya Desa B. Kemudian di bawah saya isi karena ada pelaporan Mekar Karya Desa A. Pekerja yang dilayanin misalkan 5, sini 5 juga, di sini misalkan 2. Nah, setelah selesai, kita klik tombol aksi, kemudian kita juga jangan lupa klik tombol aksi yang di bawah juga. Nah, baik, di sini ada dua data ya, karena di sini ada dua format laporan, atas dan bawah. Ini sudah tersimpan. Data ini belum terkirim ke Dinkes. Ini hanya tersimpan di akun puskesmas masing-masing Bapak Ibu. Jadi belum terkirim ke Dinkes. Sebelum saya lanjut untuk cara pengirimannya, saya ingin memberitahu ketika data yang sudah kita simpan di sini ternyata salah atau tidak benar untuk kita ingin menghapusnya, itu caranya klik dua kali pada salah satu data. Saya contohkan di yang desa B ya, klik dua kali. Nah, kemudian di bagian tombol aksi, ini ada dua tombol yaitu tambah dan hapus. Karena kita ingin menghapusnya, kita klik hapus. Kemudian data berhasil dihapus ya. Setelah selesai pengisian di format case YAOR, ketika ingin dikirim, kita ke fitur laporan, kemudian ke kirim report. Untuk fitur kirim report ini tersedia atau fiturnya ada itu di peran akun. Peran akunnya itu adalah admin puskesmas. Jika peran Bapak Ibu perannya hanya ditambahkan laporan semua laporan puskesmas, nanti menghubungi PJRME atau PIC-nya saja untuk dibantu mengirimkan pelaporan ke Dinkes. Misalkan kirim report, saya klik di bagian sini tahun secara otomatis, kemudian pilih laporan. Case JAOR. Nah, di sini ada tombol icon, kemudian kita klik berubah warna, kemudian kita proses. Nanti akan warnanya berubah menjadi hijau. Ini artinya laporan sudah terkirim ke Dinkes dan siap untuk diverifikasi oleh petugas Dinkes.
Nah, jika kita lihat di pelaporan cash JAOR itu ada berapa form ya? Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, untuk pengisian pelaporan yang berikutnya itu sama dengan cara cash JAOR, pengisian di format cash JAOR, karena dia menggunakan pelaporan stat dinamis, maaf dinamis. Saya cek ya, tadi ke kesehatan olahraga, laporan cash JAOR. Misal saya ke kesehatan kerja internal. Nah, kemudian input data. Pastikan bulan yang ingin diisi bulan berapa. Sama cara pengisiannya, kita isi data. Setelah selesai, kita klik tombol aksi. Nah, ini tombol aksinya belum muncul karena kita belum memasukkan jumlah pustu. Ketika kita masukkan jumlah pustu, secara otomatis tombol aksi di bagian sini akan tampil. Kita contohkan. Nah, sudah tampil. Ini artinya kita langsung mengisi data. Caranya sama seperti kesehatan olahraga. Nah, setelah kita mengisi pelaporan cash JAOR di masing-masing form, kemudian sudah mengirim ke Dinkes dengan cara kirim report, terus untuk cara mendownload laporannya bagaimana? Nah, itu gampang sekali ya. Kita tetap ke fitur laporan, kita klik, kemudian pilih laporan, kita keluar ke program cash JAOR, kemudian kesehatan olahraga. Di sini ada menu tampilkan data, kemudian di sini ada menu export ke Excel. Kalau kita ingin melihat laporan yang sudah kita input di bulan tertentu, kita sesuaikan saja bulan di bagian sini. Misalkan di bulan Januari sampai dengan Januari, kemudian saya tampilkan data. Nah, ini adalah data yang sudah kita input tadi sebagai contoh, dan di bawah juga. Kemudian jika ingin meng-download, itu kita klik export Excel. Kemudian sesuaikan penyimpanannya. Saya contohkan di sini, video, SYR, bulan Januari 2025. Save. Kemudian kita coba open. Nah, inilah hasil dari input data pelaporan cash JAOR menggunakan e-Puskesmas. Baik, Bapak Ibu, untuk tutorial pengisian pelaporan dinamis di program Cash JAOR cukup sekian. Jika ada pertanyaan ataupun kurang jelas, bisa tanyakan kepada saya kembali. Mohon maaf jika mungkin dalam saya menyampaikan tutorial ada yang kurang paham ataupun jelas, ya nanti bisa hubungin saya kembali. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.